Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kamu di sini berangkat pakai kendaraan apa? Pakai motor. Pakai motor. Ya. Sendiri apa berdua? Berdua sama temen. Temannya di mana? Ada di luar. Oh, nggak dikasih makanan gitu biar nunggunya nggak gabut? Nggak punya duit, Pak. Nggak punya duit. Ya, betul. Nanti kerja ya. Ya, siap. Oke. Sebelumnya kamu di sini sarapan belum? Alhamdulillah belum. Belum makan sama sekali. Belum makan sama sekali. Kenapa belum makan? Nggak ada duit. Nggak ada duit juga. Ya, betul. Nah, kamu kesini anjuran dari teman atau kamu sendiri yang ingin kesini? Saya sendiri yang kesini. Kamu sendiri. Hmm. Kamu tahu nggak di sini mau ngapain? Nggak tahu, Pak. Nah, nggak tahu. Sebelum saya jelaskan lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, siap. Sebelum kita mulai agenda ini, berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, di sini kita akan melaksanakan yaitu konseling individual. Kamu sebelumnya tahu konseling individual itu apa? Atau pernah ngerasain? Belum pernah ngerasain. Belum pernah. Ya. Nah, konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Konselor yaitu saya sendiri dan konselingnya kamu sendiri. Baik, kamu di sini ada beberapa asas. Yang paling penting itu asas keterbukaan. Kamu di sini cerita dengan keterbukaan tanpa ada pemaksaan atau kamu ragu-ragu untuk bercerita. Tenang, kita atau saya konselor mempunyai janji konselor untuk tidak membocorkan ke siapa-siapa. Jadi kamu tenang saja, data ini akan saya jaga sebaik mungkin dan tidak akan pernah bocor. Cukup hanya saya yang mendengarkan dan kamu yang cerita. Oke? Jadi apa yang kamu ingin ceritakan kepada saya? Jadi saya ingin cerita, Pak. Saya awal mula ikut latihan bela diri, terus saya disuruh terjun ke dunia boxing. Nah, ketika saya terjun di dunia boxing, pertama kali saya terjun itu langsung kalah, Pak. Jadi mental saya down, fisik saya langsung mengurang. Nah, di situ saya sudah jadi di situ saya sudah kamu nggak apa-apa cerita saja, jangan bersedih hati. Mungkin boxing kemarin kamu jalani atau lomba itu sebagai pelajaran buat kamu. Coba apalagi yang kamu ingin ceritakan atau lebih luas lagi. Sebelumnya saya ingin mengetahui lebih dalam lagi kenapa kamu kalah dan berapa kamu latihan. Saya itu sudah latihan semaksimal mungkin pagi, siang, sore, dan malam. Jadi satu hari itu 4 kali latihan dan itu kalah perdana saya terjun di dunia boxing. Jadi begitu, Pak. Oh, jadi kamu menganggap diri kamu latihan selama sehari 4 kali itu menganggap sia-sia? Ya, betul. Terus? Saya pernah mengeluh di kerjaan. Nah, setiap pagi saya harus bangun. Biasanya saya tidak bangun pagi, tapi ini dipaksa harus bangun pagi, Pak. Jadi setiap bangun pagi saya harus mandi jam 7 ke tempat kerjanya. Biasanya tidak seperti itu. Nah, di situ saya mengeluh, Pak. Setiap saya tidak pernah, biasanya saya tidak pernah bangun pagi, tapi di situ saya harus dipaksa bangun pagi. Nah, sampai di pekerjaan saya mengeluh, banyak target yang saya harus kejar, banyak barang yang saya harus kirim, dan itu tidak 1-2 kali,
bahkan 10 sampai 15 kali, Pak. Jadi saya ngeluh, lemas, laju, terus ya pokoknya begitu, Pak. Kalau diceritain lebih dalam lagi, sedih ceritanya, Pak. Kamu cerita lebih dalam lagi tidak apa-apa, karena saya bilang dari awal itu asas kerahasiaan itu dipegang oleh saya sendiri, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Data ini untuk saya sendiri, tidak ada siapapun itu. Jadi alangkah baiknya kamu itu cerita lebih dalam lagi agar saya memahami diri kamu sendiri, bagaimana kamu jalani hidup baru ini yang terbiasanya tidak bekerja, tiba-tiba bekerja harus bangun pagi, yang biasanya bergadang seperti itu. Terus juga harus bangun pagi, yang biasanya bangun jam 12 itu bangun jam 7, betul? Betul. Nah, alangkah baiknya kamu lebih cerita ke dalam lagi, di dalam dunia pekerjaan itu kayak gimana. Jadi ketika saya sedang bekerja, ada salah satu staf yang melihat saya itu tidak bekerja, padahal saya bekerja. Nah, di situ dia melihat saya kayak semena-mena saya itu tidak bekerja, Pak. Nah, di situ mental saya kena, fisik saya kena, terus yang tadinya ingin bekerja harus melawan rasa Nggak apa-apa, kamu cerita aja, jangan menangis seperti itu ya. Pokoknya di sini ada saya, kamu ceritakan saja, oke? Rasa melawan rasa malas itu kan, ya, kamu betul. ingin melawan rasa malas itu. Betul. Nah, coba gimana cara kamu untuk lawan merasa malas itu? Cara lawannya dari versi diri kamu sendiri itu bagaimana? Dari saya sih, kalau melawan rasa malas itu harus dari kitanya terbiasa dengan dunia kerja, Pak. Jadi ketika kita terbiasa dengan dunia kerja, insya Allah rasa malas juga tidak bakal ada gitu. Nah, itu kamu punya kuncinya dan kamu itu jaga baik-baik kuncinya itu. Jadi lawan rasa malas itu dengan versi kamu sendiri, bukan karena paksaan seseorang. Jadi bisa berubah karena diri kamu sendiri. Jadi dunia pekerjaan itu menurut kamu berat karena itu pertama kali kamu bekerja, yang biasanya menganggur 2 tahun. Betul, 2 tahun. Saya dengar kamu 2 tahun, betul? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Ya. Tidak salah. Dan sekarang kamu bekerjaan itu suatu keberuntungan bagi kamu untuk menjalani atau melanjutkan hidup baru kamu, atau menyambungkan kehidupan kamu. Betul? Betul. Itu keberuntungan bagi kamu. Nah, sebelum kamu lebih dalam lagi, coba ceritakan kenapa di dalam pekerjaan itu merasa berat untuk kamu sendiri. Jadi di dalam pekerjaan itu rasa beratnya itu ada di karyawannya. Jadi setiap saya suruh ke sini, karyawannya manggil ke sini, karyawan seniornya manggil ke sini, saya harus ke sana. Jadi ketika saya disuruh karyawan yang senior A, karyawan yang senior B-nya
nyuruh balik. Nah, di situ Pak beratnya. Oh, jadi kamu keberatan karena disuruh-suruh oleh seniornya. Ya, betul. Jika dari diri kamu sendiri, gimana solusi untuk memecahkan, melawan atau mencari solusi untuk mencari celah nih untuk menghindari suruh-suruh tersebut atau babu-membabu antar senior ke junior? Jadi Yang pernah kamu lakuin untuk menghindari suruhan tersebut? ya paling cuman saya bisa, misalkan untuk menghindari itu saya harus inisiatif sendiri dari diri saya pribadi gitu. Seperti apa yang kamu lakukan? Ya ketika saya eh, disuruh, jadi jangan sampai karyawan seniornya nyuruh, jadi kita yang jalan duluan gitu. Itu bagus buat diri kamu, itu perfect lah buat diri kamu. Begitupun kamu itu bukan semena-mena untuk disuruh, tapi untuk dipandang seberapa gercepnya nih karyawan baru untuk lebih lamanya dalam kerjaan ini. Nah, dari situ kamu dinilai betul untuk menjadi karyawan yang dianggap perfect. Betul. Nah, itu suatu keberuntungan atau kejelekan bagi kamu? Suatu keberuntungan. Nah, jika keberuntungan, maka kamu akan bersyukuri apa yang dilakukan oleh senior kamu. Dan tetapi yang kamu rasakan itu suatu hal yang keberatan, Betul. Tapi kamu ikhlas akan hal tersebut. Insya Allah ikhlas. Ya. Alhamdulillah kalau ikhlas. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada tahap evaluasi. Jadi evaluasi dari awal kamu itu seperti apa pekerjaan kamu itu, kayak keberatan yang harusnya kamu bangun jam 12 setiap hari ini, sekarang bangun jam 7 untuk bekerja, dan kamu harus tidur lebih baik lagi, yaitu di tidur jam 10 yang biasanya begadang jam sampai tidur itu jam subuh ya, betul? Nah, terus juga kamu itu keberatan akan senioritas dalam pekerjaan tersebut. Yang dianggap kalau kamu kerja, dianggapnya tidak kerja, tidak kelihatan seperti itu. Nah, dari situ kamu bisa untuk mengatasi ini sendiri, yaitu dengan trik-trik kamu sendiri untuk melakukan hal-hal yang terbaik, dan itu pun untuk kebaikan kamu sendiri. Senior untuk melakukan seperti itu untuk kebaikan kamu sendiri. Nah, jadi kamu di situ harus berubah, yang biasanya tidur begadang, yang biasanya bangun jam 12, tidur jam 4 subuh pagi itu kan, sekarang harus bangun jam 7 dan tidur jam 8. Di situ kamu harus baik-baik menjaga itu tersebut, karena kebiasaan itu hal yang baik untuk kamu. Dan biasakan kamu tidur jam 10, sebelum tidur juga kamu harus cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi, berdoa, dan bangun pun kamu berangkat kerjaan itu harus sarapan. Oke? Sejauh ini kamu harus. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita harus melakukan kontrak konseling selanjutan. Mungkin saya ingin melihat perubahan kamu
bisa beban kamu, terus kira-kira kita kapan bisa bertemu seperti ini lagi, minggu depan atau bulan depan kah? Minggu depan bisa Pak. Minggu depan, Ya, agar saya mengetahui perubahan kamu minggu depan. Fix minggu depan hari apa? hari Minggu. Hari Minggu jam 9 malam 9 bisa? malam. Jam 9 malam. Baik, jam 9 malam kita ada kontrak konseling selanjutnya. Saya ingin mengetahui berapa jauh kamu perubahan selama ini, dan itu untuk kebaikan kamu sendiri, ya. Baik, mengakhiri konseling itu dulu sekarang. Semoga bermanfaat bagi diri kamu. Semoga ada perubahan. Semoga kayak seperti, semoga itu juga menjadi istiqomah pada diri kamu sendiri. Amin. Mengakhiri konseling itu sekarang, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?